Halo guys, kembali lagi bersamaku. Jadi pada video kali ini kita akan lanjut lagi untuk belajar single linked list. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar gimana cara membuat fitur tambah data pada linked list. Nah, caranya gimana? Langsung aja kita buka ID masing-masing dan buka project yang kemarin kita sudah buat. Nah, ini dia progres terakhir yang kita buat kemarin ya, waktu video sebelumnya. Nah, sekarang kita akan langsung saja buat fungsi untuk tambah data. Kita di sini pakai void ya. Void tambah data nama fungsinya. Nah, lalu di sini ada mengirim parameter yang bentuknya itu not dan nama parameternya adalah head. Oke, di sini kenapa pakai dua? Karena itu akan kita bahas nanti ya. Jadi kita akan tulis dulu kode-kodenya. Nanti aku akan menjelaskannya. Nah, di sini jangan lupa di case 1 yang tambah data ini kita tambahin fungsi ini. Nah, di sini mengirim parameter harus berupa alamat memori ya, karena parameter di fungsinya itu bentuknya pointer. Jadi harus mengirim alamat memorinya dari si head ini. Oke, sudah. Sekarang apa yang kita harus isi pertama di tambah data? Pertama kita buat node baru dulu ya, buat variabel untuk menyimpan node yang baru. Jadi pastinya tipenya tuh node. Di sini kita pakai pointer node baru. Dan di dalamnya itu karena kita ingin menyimpan sebuah node, kita harus memanggil objek node dengan menggunakan keyword new ya kalau memanggil objek baru gitu. Nah, seperti ini. Setelah kita buat node baru, kita buat aja ini sebuah input nanti untuk si datanya ini, misalnya masukkan angka. Ya, karena nanti bentuknya harus angka ya. Nah, setelah itu kita pakai cin untuk menyimpan si data yang diinputkan user. Kita akan menyimpannya ke node baru, data. Ya. Oke. Kenapa pakai panah? Ya, ini sebenarnya cara lain untuk kita memanggil struct ya. Sebelumnya kita kan pakai titik ya. Itu bisa aja, tapi akan lebih ribet nanti ketika misalnya kalau struct kita tuh kompleks, jadi akan ribet. Jadi mending pakai ini. Kalau misalnya struct-nya itu ada pointer seperti ini. Ya, ada pointer. Jadi mending kita pakai panah karena lebih gampang untuk mengaksesnya. Oke. Selanjutnya, di sini kita akan masukkan untuk data berikutnya itu yang next ini. Isinya apa? Karena ini baru data pertama, jadi kita menginputkan si pointer next itu dengan null aja ya. Karena kita nggak tahu data selanjutnya itu apa, kan memang kosong ya. Karena ini baru data awal yang diinputin. Jadi null ya. Karena kan tujuan dari next ini kan untuk menyimpan alamat memori selanjutnya kan. Jadi karena di data selanjutnya itu nggak ada, makanya null gitu. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pengecekan. Ketika headnya ini kosong, kosong tuh null ya. Kalau null apa yang akan terjadi? Maka head ini itu kita isi dengan node baru. Ini seperti yang aku bilang tadi, ya. Langsung return. Jadi, ketika ini masih kosong ya, anggap aja ini kita menginputkan data yang pertama. Ya. Kalau kita menginputkan data yang pertama, dia akan masuk ke sini. Dan dia akan membuat node yang sudah dibuat di sini. Yang next-nya itu null. Ya. Karena memang ini kan baru data pertama ya. Kita nggak tahu alamat memori selanjutnya apa. Jadi ya harus next-nya itu null gitu. Oke, selanjutnya. Kita akan buat temporary node gitu dulu. Karena nanti ini untuk menyimpan alamat memori selanjutnya. Ketika misalnya datanya ini udah lebih dari satu. Ya, kalau datanya ini udah lebih dari satu, kita harus update data sebelumnya. Ya, kita harus update next-nya ini dan mengisi alamat memori data yang baru gitu. Misalnya nih,
bentuknya gini ya. Ini ada data yang pertama. Itu 54 deh. Dan 63. Nah, awalnya kan kita menginputkan data ini. Dan next itu kan masih 0 karena kita nggak tahu data selanjutnya ini apa. Karena memang data itu baru 1 kan. Tapi ketika datanya sudah 2, kita harus mengupdate next ini dan menyimpan alamat memori data yang ini, data yang selanjutnya gitu. Nah, maka dari itulah kita membuat temporary node. Nah, di dalamnya ada apa? Ya, ininya. Ini adalah data head-nya. Oke, head yang ini. Lalu selanjutnya kita akan melakukan looping, perulangan. Untuk traversal ke node terakhir. Pakai while temporary. Kita panggil next ya. While temporary next-nya itu tidak sama dengan 0. Nah, kalau ini nggak 0, maka temporary-nya itu diisi dengan temporary next. Ya. Paham nggak? Oke, kita lanjut dulu deh sebelum aku menjelaskan. Nah, setelah itu barulah kita mengisi temporary next-nya itu dengan node baru. Ini untuk menyimpannya ke dalam node baru. Oke. Sudah, sebenarnya seperti ini aja. Oke, jadi ini apa maksudnya nih, while ini? Oke, jadi ketika kita, yang seperti aku bilang tadi ya, kita harus mengupdate data-data next ini ketika misalnya data itu lebih dari 1, yang seperti bilang tadi. Kita harus mengupdate next ini untuk menyimpan alamat memori data selanjutnya. Oke, coba aku ulang ya. Jadi ada segini, misalnya datanya seperti ini, misalnya data ada banyak. Kan kita harus menyimpan data memori next ini untuk yang ini kan. Kalau yang ini, kita harus menyimpan alamat memori ini. Kalau yang ini, kita harus menyimpan, kalau misalnya yang ini, kita harus menyimpan data memori yang ini, gitu. Seperti itu, maka kita looping ya, while, karena datanya mungkin akan banyak, yang 0 gitu. Oke, setelah itu barulah kita menyimpan next ini ke node baru. Sip. Sekarang kita coba run, semoga ini tidak terjadi error. Kita inputkan 1, tambah data, angkanya misalnya 10. Oke, aman ya, tidak ada error. Misalnya 43. Oke, aman. Kita keluar aja deh. Sip. Oke, guys, itu aja untuk fitur tambah data. Jadi, sudah selesai nih untuk fitur tambah datanya. Di video berikutnya, nanti kita akan belajar membuat untuk fitur menampilkan data. Ya. Jadi, setelah data-data tadi kita tambahkan, maka kita harus menampilkan isi datanya dong, ya kan? Jadi, untuk hal itu kita akan bahas di video berikutnya. Jadi, see you in the next video.